Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semaker, perkenalkan nama saya Nesa Janika Nur Malaputri dari kelas 10 BDP 2 dari kelompok 4. Dan saya Nadia Rizky Amelia, kelas 10 BD 2 dari kelompok 4. Maaf kita mengganggu waktunya. Kita ingin mewawancarai kalian tentang demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Tapi sebelum mewawancarai kalian, alangkah baiknya kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu karena seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kalian memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmahulia. Nama saya Nadul Aziza. Nama saya Muhammad Zakir Rizky Amin. Nama saya Kenya Atmaja. Kita ingin bertanya, dalam proses demokrasi, bagaimana cara peserta mendapatkan informasi mengenai proses demokrasi? Peserta dapat mencari informasi mengenai proses demokrasi melalui website karena sekarang banyak tersedia di website. Lalu, platform apa sajakah yang digunakan untuk mengakses kegiatan demokrasi? Sebutkan 5 website yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi dalam memberikan informasi tentang proses demokrasi. Platform yang bisa digunakan untuk mengakses kegiatan demokrasi yaitu bisa melalui YouTube dan website yang berasal dari Google. Ada 5 website tertinggi yang memberikan informasi tentang proses demokrasi. Yang pertama ada www.kpu, yang kedua ada www.kominfo, yang ketiga ada www.mkri, yang keempat ada portal.sukabumikota, yang kelima ada www.kompas. Apa saja hal yang menjadi perusak demokrasi dan media sosial? Yang pertama campur tangan asing, yang kedua hoax, kabar bohong atau hoax ini jadi momok di media sosial. Yang ketiga ruang gema salah satu faktor yang membuat publik terpecah belah. Yang keempat pelecehan politik seperti ujaran kebencian. Media sosial kini banyak digunakan untuk menyerang orang-orang yang berbeda pilihan dengan ujaran kebencian. Baik, lalu apa definisi ujaran kebencian dan hoax? Berikan contoh minimal 5 masing-masing. Ujaran kebencian tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok. Contohnya penghinaan, menghasut, penyebaran nama baik, provokasi, dan penistaan. Kedua, hoax. Hoax adalah informasi sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Contohnya, foto kompak penonton acungkan salam 2 jari di Millennial Road Safety Festival. 2. Perhitungan hasil quick count di Metro TV, Prabowo menang. Ketiga, mereka bukan lembaga survei tapi tim ses Jokowi atau pendukung Prabowo diharap tenang. Keempat, di Bekasi ada 6.000 TPS dan Prabowo menang. Kelima, surat suara di Surabaya sudah tercoblos untuk Poslan 1. Ujaran kebencian kelompok. Contohnya penghinaan, menghasut, pencemaran nama baik, provokasi, dan penistaan. Yang kedua, hoax. Hoax adalah informasi sesungguhnya tidak benar, tetapi akibat dibuat seolah. Yang kedua, hoax adalah informasi sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Contohnya foto Ujaran kebencian atau hoax? Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dengan nama baik seorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Bagaimana adab atau tata krama dalam memanfaatkan media sosial sebagai penyalur suara demokrasi? Yang pertama, tidak menggunakan kata kasar. Yang kedua, provokatif. Yang ketiga, porno atau sara. Yang keempat, serta memberikan komentar yang relevan. Langkah yang harus dipenuhi agar pemanfaat media sosial menjadi sarana pendidikan demokrasi yang baik dan bermakna bagi anak muda. menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi, selektif dalam menyebarkan informasi, tidak menyebarkan berita hoax, bijak dalam mengatur waktu online, hati-hati menyebarkan data diri. Lalu bagaimana harusnya anak muda memanfaatkan media sosial sebagai suara demokrasi? Anak muda harus lebih bijak saring informasi sebelum sharing, sehingga tidak terjebak atau justru menyebarkan berita bohong atau hoax.
memanfaatkan dengan baik dan tidak menyebarkan berita hoax. Apa rencanamu agar berkontribusi terhadap kebaikan proses demokrasi di negeri ini? Menerapkan kesetaraan setiap warga negara, menghormati hak-hak kelompok minoritas, memberi peluang yang sama untuk mendapatkan hak dasar dan kehidupan yang layak. Atas jawabannya, kita sangat puas dengan jawaban kalian. Iya, sama-sama. Nah, jadi kesimpulannya, jangan menyebar berita hoax karena akan berdampak buruk bagi yang mempercayainya dan dapat merusak masa depan negara. Nah, baik teman-teman sekalian, udah tahu apa itu demokrasi kan? Oke, sebelum kita tutup, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru pendamping, kepada Bapak Arif selaku wali kelas, dan semua guru mapel kelas 10 BD2 serta inti tim P5. Baiklah, kita juga ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kata dan perilaku yang kurang mengenakan. Udah dulu ya warga Smeken. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu pertemuan hari ini. Thanks for watching. Dadah, see you Guys. Pakai tok kon wa. Coba anjing. Aku guyu ya. Wis jangan terus notokno sik guyumu. Kok totokno entekno. Campur tangan asing. Yang kedua, hoax, kabar bohong atau hoax kini jadi momok di media sosial. Yang ketiga, salah satu faktor yang membuat pecah belah. Yang keempat adalah Baik dan bermakna bagi anak muda. Apa itu ya?